Teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Evan Jaya, hadir untuk Anda dengan hasil ramalan mengenai tentang 12 show ya. Kali ini saya akan meramalkan ramalan yang ketiga, yaitu ramalan show orang yang bersio kerbau di bulan Mei 2022. Kita akan melihat aura kamu bagaimana, siklus kehidupan yang akan kamu jalankan di bulan Mei ya. Kita akan melihat, tapi sebelum itu teman-teman saya harap supaya Anda lebih meyakinkan dirimu ya, supaya lebih santai dalam menyikapi hasil ramalan, relaksasi, respon, dan menanggapi hasil ramalan dengan baik ya. Punya kekuatan jiwa dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan yang akan datang ya. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya. Teman-teman, di sini kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Oke teman-teman, kita akan mulai mengambil kartu pertama. Kamu yang memilih ataupun dengan orang yang bersio kerbau, hidup kamu harus penuh dengan rasa sukacita, ada kegembiraan dan kepuasan hati yang kamu capai ya. Hidup kamu penuh dengan makna dan ada sebuah tujuan yang bisa diraih, tujuan yang bisa dicapai ke depannya ya. Jadi ini adalah bentuk aura kamu orang sio kerbau di bulan Mei. Jadi sikapilah itu semuanya itu dengan penuh sukacita, dan apa yang akan kamu capai nantinya bisa tercapai dengan lancar, tercapai dengan baik adanya ya. Nah, bagaimana dengan apa yang akan terjadi? Pasti kamu penasaran ya. Ini yang saya lihat dengan 3 kartu ya. Di bulan Mei ini untuk kamu orang bersio kerbau, kamu akan bertemu ataupun berurusan dengan pihak orang ketiga, berurusan dengan orang yang licik yang bisa memanfaatkan atau merugikan kamu ya. Pesan ini kalau saya lihat di sini pesannya sangat mengesankan, pesannya harus kamu dengarkan karena ini semua akan berurusan dengan jalur hukum. Segala sesuatunya akan berhubungan dengan proses hukum, kejujuran, tindak kebenaran, dan sebuah bukti ataupun sebuah apa yang akan kamu dapatkan ke depannya. Jadi dalam diri kamu ini sini ada pihak orang ketiga yang ingin mengacaukan ataupun ingin menghancurkan segala tindakan, segala rencana tujuan yang kamu capai ya. Jadi semuanya itu dia sengaja ingin menghancurkan ataupun ingin memberikan sebuah sifat ataupun titik yang bagaimana kan tindakan yang sebenarnya harus dilakukan. Jadi ini pesan ini mengatakan bahwa kamu harus berhati-hati di bulan Mei. Jika kamu bisa menyikapi itu semua dengan baik, maka kesukacitaan, kepuasan hati kamu bisa kamu ambil, ataupun kamu bisa mengambil sebuah tindakan dalam tindakan yang bisa memenangkan sebuah perkara ya. Jadi perkara kamu ini di sini kamu harus hati-hati, bisa berhubungan dengan jalur hukum, bangunan, ataupun surat-surat berharga, ataupun yang berhubungan dengan pasal-pasal hukum ya. Karena ini semua ini berhubungan dengan mungkin perdagangan, pertanian, perkebunan, pertanahan, ataupun yang berhubungan dengan namanya usaha bisnis ya. Karena ini pihak orang ketiga datang bukan hanya untuk memberikan sebuah sifat yang baik, keuntungan yang baik, tapi menghancurkan dan ingin tahu apa yang akan terjadi dan apa yang akan kamu lakukan. Sehingga dia ingin mengecapkan dan memberikan sebuah perlawanan kepada kamu, dan ujungnya semua berhubungan dengan jalur hukum ya. Jadi kamu di bulan Mei ini kamu harus hati-hati karena sesuatu yang akan terjadi seharusnya bisa kamu lawan, seharusnya bisa kamu hadapi jika kamu bisa berpikir lebih positif dan bijaksana. Jadi kamu harus hati-hati dalam melakukan sebuah kerjasama, hubungan yang elit ataupun hubungan yang mitra kerja yang cukup kuat ataupun yang berhubungan dengan hukum ya. Nah, jadi itulah yang akan terjadi jika kamu tidak mau dirugikan, dan kamu harus bisa berpikir menguasai gitu, menilai dan bertindak secara adil, bertindak secara kedewasaan situasi kondisi yang akan kamu hadapkan supaya kamu benar-benar tidak mengalami sebuah masa-masa kesulitan ya. Jadi dengan siklus kehidupan kamu yang akan kamu capai nantinya, ini ada the and feeling. Dikatakan bahwa kamu harus bisa bersikap lebih bersabar, lebih bijaksana dalam menanggapi sebuah masalah ya. Barulah nanti ada eight or more immortal, nanti kamu akan bisa mencapai sebuah kebijakan, sebuah hasil yang baik ya. Jadi dalam diri kamu tuh, jiwa kamu seperti apa itu nanti akan tergerak bahwa kamu bisa mendapatkan sebuah rasa sukacita, mendapatkan sebuah kepuasan, kegembiraan hati dengan cara
uh, tak terduga ya. Jadi banyak bersabar, banyak berdoa, berpikir bijaksana, maka semuanya itu akan didatangkan sebuah sukacita yang cukup baik, dan apa yang akan kamu harapkan ke depannya bisa memberikan sebuah sisi yang positif ya. Nah, jadi siklus kehidupan kamu itu kamu harus bisa menyikapi segala sesuatunya dengan tindakan-tindakan yang akan dibawa sampai kemana, dan itulah nanti hasilnya itu akan benar-benar bisa didapatkan, dicapai sebuah hasil yang positif. Spirit dalam jiwa kamu, spirit dalam tindakan, dan spirit dalam pemikiran yang akan kamu capai ke depannya. Nah, jadi yang satu ini di sini yang saya lihat ya, mengenai tindakan-tindakan apa yang akan kamu lakukan, yang akan kamu dapatkan. Kamu harus banyak berdoa ya, meminta bimbingan, dukungan, dan dorongan dari orang terdekat atau orang yang kamu percayakan. Kembangkanlah sebuah sisi gagasan, ide, wawasan yang bagaimana akan kamu capai nantinya, dan kamu berpikirlah positif ke depannya, berpikir bahwa semuanya itu akan baik-baik saja, dan semuanya itu akan memberikan sebuah kepuasan hati, memberikan sebuah sisi yang baik jika kamu bisa menilai sesuatunya itu dengan sisi yang positif, sisi yang baik, tindakan yang baik, dan pemikiran yang baik juga ya. Jadi segala sesuatunya pasti itu semua ada roda berputar, maka semuanya itu jika kamu bisa berpikir bersabar, bijaksana, dan banyak berdoa, banyak bersabar, dan apapun yang akan kamu capai nantinya bisa mendapatkan sebuah sisi yang baik ya, sisi positif, dan akan kamu capai dengan secara tak terduga. Berkat yang melimpah akan didatangkan kepada kamu ya. Jadi itulah yang akan diberikan kepada kamu, bentuk-bentuk yang bagaimana akan kamu terapkan, apa yang akan kamu jalankan ke depannya. Kamu untuk orang yang bersio kerbau, seharusnya kamu tidak perlu takut dalam sesuatu hal yang pengambilan keputusan yang mungkin kamu takut untuk menjalankan sebuah hasrat ya, takut menjalankan sebuah ambisi yang bagaimana akan kamu ambil gitu ya, sehingga tindakan itu benar-benar bisa sesuai dengan tindakan kamu atau hanya iming-iming atau sebuah harapan semu ya. Tapi yang di sini kalau yang saya lihat ada sebuah rasa kesukacitaan, ada rasa kepuasan diri, kepuasan hati yang bisa kamu capai selama ini ya. Nah, coba di sini kita akan melihat, kan kita akan mengambil 3 kartu ya. Ya, siklus kehidupan kamu yang lebih cocoknya atau lebih berpengaruh dengan kehidupan orang shio kerbau ini. Di sini yang saya lihat tidak ada zodiak ya yang memiliki sebuah kesamaan ataupun pengaruh yang berat dengan zodiak. Malah kamu ada pengaruhnya dengan planet bumi, planet matahari, dan planet Venus ya. Nah, Venus, Sun, dan Earth. Jadi apa yang akan kamu lihat di sini banyak hubungannya, banyak pengaruhnya ke depannya, bagaimana akan kamu sikapi. Untuk kamu orang yang bersio kerbau, ya harusnya kamu ada banyak pengaruh yang baik ya jika kamu mau bisa berintrospeksi diri, berkomitmen untuk jauh lebih membaik dari sebelumnya. Jadi kamu dengan planet bumi, ya kamu harus ada sebuah kestabilan, kenyamanan dalam memperoleh sebuah harapan yang akan kamu dapatkan ya, dalam sebuah materi ataupun sebuah uang ya. Apa yang kamu lakukan harus dilakukan dengan kesesuaian ataupun ketetapan hati ya, kemurahan hati, dan sebuah rencana tujuan yang jelas. Lalu dengan kamu ada sebuah planet matahari, kamu harus bisa lebih tegar, lebih kuat, dan lebih intens ya. Punya dorongan, punya harapan untuk bisa tergerak dalam sebuah pergerakan ataupun sebuah rencana tujuan yang akan kamu capai nantinya. Dan kamu bisa memperoleh sebuah ide-ide kreativitas, ide-ide kreatif yang bagaimana untuk membentuk sebuah pengembangan dalam bakat kemampuan. Apa yang akan kamu lakukan bisa kamu lakukan sampai tujuan akhir ya. Nah, apalagi dengan tujuan kamu dengan tujuan planet Venus, ini lebih bagus lagi. Ini disarankan bahwa kamu tuh harus bisa menghargai setiap situasi kondisi yang baik. Kan kita bisa sebagai manusia tidak tahu apakah itu bisa diambil sebagai keuntungan atau sebagai kerugian. Setidaknya kita bisa mengambil positif dalam situasi kondisi yang bagaimana akan kita ambil gitu ya. Jadi rencana tujuan dan bagaimana mungkin kita banyak pemikiran yang berbeda-beda, banyak pemikiran yang kurang positif ataupun kurang memantapkan jiwa, sehingga apa yang dilakukan tidak memberikan sebuah sisi yang baik ya. Sehingga ya mungkin
untuk kamu seperti ini, kamu juga harus bisa membangun kemitraan, nah ya, barulah bisa mencapai sebuah hasil yang baik. Nah, jadi dalam diri kamu itu seperti apa yang akan kamu capai nantinya, itu nanti akan kamu lebih banyak potensinya, kedepannya bagaimana akan kamu sikapi. Nah, itulah untuk kamu siklus kehidupan orang yang bersio kerbau. Setidaknya kamu bisa melakukan sesuatunya itu dengan tidak terburu-buru dan banyak dukungan, minta bantuan dari orang lain sehingga kamu tidak dirugikan orang lain ya. Oke, di sini kita akan melihat dulu bagaimana bentuk asmara percintaan kamu ya. Di sini yang saya lihat bentuk asmara percintaan kamu mengenai tentang apa yang dirasakan oleh pasanganmu. Ini kalau yang saya lihat ya, membentuk pola hubungan yang baik. Relationship patterns, be supportive, spend quality time together ya. Nah, di sini membentuk pola hubungan. Apa yang ingin dirasakan oleh pasangan kamu? Dia pengen kamu lebih dekat dengan dia. Dia pengen ada lebih perhatian, hanya lebih sekedar dari teman. Dia pengen kamu itu lebih istimewa ya. Dan ya kalau bisa kamu ada segala-galanya. You are limitless ya. Terus yang kedua, ada sebuah rasa dukung ya, mendukung kamu, saling mendoakan dan memberikan kamu segala sisi hal yang baik, perhatian dengan diri kamu, perhatian dengan apa yang akan kamu jalankan ke depannya. Jadi itu juga kamu yang saya lihat di sini bisa menghabiskan waktu kebersamaan ya. Jadi dalam diri kamu dia pengen mewujudkan segala sesuatunya tuh hanya dengan kamu, mengisi kekosongan, mengisi waktu hanya dengan kamu saja. Dia pengen kamu membentuk sebuah sisi yang baik. Dia pengen kamu ada dukungan ya, bisa saling memberikan sebuah support, bisa memberikan sebuah sisi yang baik, saling mendoakan, dan kamulah adalah yang terbaik, dan kamulah bukan sesuatu yang memberikan sebuah kejenuhan, tapi kamu memberikan sebuah kekuatan dalam diri jiwanya ya. Nah, jadi inilah bentuk pola hubungan yang sebenarnya yang dirasakan oleh pasangan kamu ya. Oke teman-teman, kita akan melihat kata bijak kehidupan kamu, apa yang sesuai dengan kamu supaya kamu nanti di bulan Mei, orang yang bersio kerbau ini bisa memberikan sebuah dukungan, bimbingan, kekuatan jiwa kamu dalam membangun bisnis ataupun apa yang akan kamu dapatkan. Kita akan menarik satu kartu. Pesannya itu ya, di sini kartunya ini mengatakan bahwa belajar tenang karena saya pernah menyesal terburu-buru. Belajar berhenti karena saya sering melihat penyesalan karena marah. Belajar ikhlas karena saya tahu Tuhan Maha Adil. Belajar memulai lagi karena hidup terus berjalan ya. Nah, ini adalah bentuk pesan untuk kamu orang kerbau, sangat menusuk ke hati, sangat memberikan sebuah peran yang cukup berarti, cukup kuat dalam hidup kamu ya. Belajar tenang, seperti yang saya katakan tadi, kamu harus bisa tenang, menenangkan hati untuk mendapatkan sebuah zona kenyamanan, dan kamu tidak menyesal untuk mengambil sebuah keputusan dengan pemikiran pengambilan keputusan secara terburu-buru. Belajar berhenti marah karena saya sering melihat penyesalan karena marah ya. Jadi kamu sesuaikanlah situasi lingkungan kamu. Kamu jangan terlalu banyak emosional, boleh emosional tapi dalam sisi yang baik, sisi positif yang akan kamu ambil ya. Tindakan yang bagaimana akan kamu anggap sebagai sebuah keuntungan. Belajar ikhlas karena saya tahu Tuhan Maha Adil. Jadi apa yang sudah lewat, apa yang sudah terjadi, gak usah terlalu diungkit-ungkit, maka kamu harus bisa melihat ke depannya supaya bisa lebih bagus lagi ke depannya. Belajar memulai lagi karena hidup terus berjalan. Nah, jadi kamu harus tetap berjalan terus sampai kamu benar-benar mendapatkan sebuah sisi yang baik dalam pencapaian hasil yang baik ya. Nah, jadi untuk kamu sudah cukup dimengerti dan cukup tahu ya pesan kamu seperti apa. Jadi kamu harus bisa menyikapi bagaimana kehidupan kamu untuk yang kamu jalankan. Semua ada rasa sukacita dan penuh makna. Anggap saja sebagai pembelajaran hidup kamu dan pengembangan wawasan, ide, bakat kemampuan kamu sebagai talenta, potensi yang akan kamu jalankan ke depannya untuk mensejahterakan kehidupan kamu ke depannya. Oke teman-teman,
Inilah hasil ramalan untuk kamu orang yang bersyukur kerbau di bulan Mei. Jika memang ada sesuatu yang ingin ditanyakan, boleh konsultasi lebih lanjut di nomor WA saya di 0819 1963839. Ya, jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya supaya Anda bisa berbagi info ramalan terbaru buat Anda. Saya Koko Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.